limited edition 0928 per 1200, malah jadi rusak dan keriting seperti ini lur motifnya. Kasus ini wes, yakin kasus. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini, tukang cat yang bikin konten di YouTube. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita kedatangan helm. Ini helm TT Kors atau TT Cerot, sering dipanggilnya seperti itu ya lur. Ini bekas crash dan nyium aspal, bekasnya seperti ini. Lumayan parah sebenarnya, kalau terlihat di kamera tidak terlalu parah baretnya ya lur. Cuman kalau dipegang langsung ini baretnya dalam. Cuman tidak pecah untuk helmnya, hanya bekas baretan aspal seperti ini dan baretnya lumayan dalam. Dan ini akan kita repair kembali, cuman tidak kita repair ke motif aslinya ya lur. Tapi sayang juga karena ini motif limited edition ya lur, motif Marvel Captain America seperti ini. Cuman karena sudah nyium aspal jadinya seperti ini. Tapi yang terpenting untuk kepala penggunanya tetap aman dan baik-baik saja ya lur. Karena memang seperti itulah fungsi dari helm. Mau motifnya baret ataupun pecah, yang penting kepalanya aman. Kalau helmnya ini memang tidak pecah, hanya baret-baret terseret aspal saja. Jadi di sini akan kita repair. Di sini untuk helmnya kita bongkar total semuanya, sampai karet listnya kita lepas semua dari styrofoam, dan aksesorisnya di sini kita lepaskan semua seperti ini ya lur. Karena ini nanti akan kita repair menjadi skinning carbon forged dengan finishing doff. Jadi tidak kita repair ke motif aslinya karena memang permintaan dari yang punya helm disuruh skinning saja. Nah oke guys, sekarang kita lanjut ke pengerjaan, akan seperti apa nanti hasilnya. Di sini untuk helmnya yang pertama pastinya akan kita rontokin terlebih dahulu untuk motifnya. Jadi dengan berat hati dan juga sayang ini akan kita remover untuk motif Captain America yang limited edition di seri TT Kors ini ya lur. Dan juga di video ini saya akan ngasih trik untuk skinning carbon forged dengan full epoxy resin, tapi lebih menghemat waktu dan lebih menghemat pengamplasan atau menghemat tenaga, dan tanpa vakum pastinya ya lur. Nah oke, di sini untuk yang pertama pastinya kita kerok saja terlebih dahulu untuk catnya ini. Kenapa kok harus dikerok? Ya biar bersih untuk catnya ya lur, dan untuk epoxy resinnya nanti biar lebih kuat untuk merekat kuat ke media shell helmnya. Jadi tanpa ada penghalang catnya karena ini cat masih pabrikan ya lur. Nah oke, untuk yang pertama di sini untuk membuat lem kita menggunakan epoxy resin. Untuk takarannya tetap normal, ikuti TDS yang tertulis di kalengnya. Kemudian di sini pigmen resin hitam dan aerosil untuk pengentalnya nanti. Yang pertama yaitu kita takar terlebih dahulu untuk epoxy resinnya, takaran sesuai yang tertulis ya lur. Setelah kita takar, kita aduk dan kita tambahkan pigmen warna hitam. Pigmen warna hitam untuk apa ya? Biar medianya nanti langsung jadi hitam. Kemudian untuk pengentalnya kita tambahkan aerosil dari sedikit demi sedikit sampai tekstur kentalnya dapat, baru bisa kita oleskan ke media yang akan kita skinning. Jadi di sini untuk lemnya sudah langsung hitam ya lur, tanpa kita hitamin lagi untuk medianya. Untuk pengolesannya tipis-tipis saja. Di sini kita oles menggunakan kuas. Yang penting tipis merata, dan juga untuk hitamnya ini sampai rapet ya lur. Jadi tidak ada warna dari atomnya lagi. Nah oke, jadi kurang lebih seperti ini pengolesan lemnya. Kita diamkan kurang lebih 3 jam. Di sini sambil nunggu kering sentuh kita cincang terlebih dahulu untuk carbon forgednya. Untuk carbon forgednya di sini kita motong sendiri seperti ini. Ini kita beli online 200 GSM di online shop banyak ya lur yang belum dipotong. Setelah itu setelah kita cincang tadi, di sini akan kita taburkan seperti ini. Untuk penempelannya bebas, mau disusun dari satu persatu ditata juga boleh, mau ditabur secara abstrak juga boleh. Jadi yang penting tertempel. Untuk lemnya tadi jedanya kurang lebih sekitar 3 jam dan hasil penempelannya seperti ini. Setelah kiranya menempel semua atau sudah rapat, itu bisa ditekan-tekan agar benar-benar merekat ke bagian lemnya ya lur. Dan ini juga sudah ada yang hampir jadi. Ini ada TT Kors juga dan juga KYT NFJ. Untuk yang ini nanti akan kita finishing doff ya lur.
Nah oke, setelah itu kita lanjut ke pengecoran. Di sini kita takar lagi epoxy resin yang sama seperti tadi, cuman tanpa ada penambahan aerosil ataupun pigmen warna resin. Jadi hanya epoxy resin dan hardinernya yang kita takar. Kita aduk selama kurang lebih 2 menit sampai benar-benar tercampur. Kemudian kita diamkan sampai buihnya hilang sekitar 1 menit dan siap akan kita cor ke media karbon forgednya. Untuk pengecoran tahap awal di sini kuas jangan digeser tapi kita cocolin seperti ini ya lur. Jadi dicocol-cocol seperti ini menggunakan kuas. Dicocol sambil ditekan agar motif karbon forgednya juga mengikuti bentuk helmnya, dan pastikan jangan terlalu tebal ya lur, tipis saja seperti ini. Karena kalau sampai meler ataupun terlalu tebal nanti bisa beresiko popping ataupun berbuih. Nah oke, jadi di sini kita beri jeda sekitar 3 jam kering sentuh, kemudian kita cor lagi di lapis kedua ini menggunakan epoxy resin yang sama dan juga takaran yang sama pastinya ya lur. Jadi di sini akan kita lakukan sekali pengecoran itu 6 lapis. Jadi ini seharian cuman untuk ngecor helm saja ya lur. Jadi untuk jedanya untuk setiap lapis yaitu sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi setelah kita cor tanpa kita tunggu kering, tapi kita beri jeda sekitar 2-3 jam kering sentuh, lalu kita cor lagi. Kita lakukan berulang sampai motif karbon forgednya ini terbenam semuanya. Jadi lebih hemat pengamplasan ya lur, karena tidak kering amplas, cuman sekali pengecoran kita timbun sampai benar-benar terbenam karbon forgednya. Mau sampai 10 lapis pun juga bebas. Yang terpenting perhatikan untuk setiap lapisnya itu, yaitu saat epoxy resinnya setengah kering atau kering sentuh, lalu kita lapisi lagi seperti ini ya lur. Jadi untuk yang menggunakan resin polyester bagaimana? Bisa juga ya lur, yang penting saat kering sentuh baru kita naik ke lapisan berikutnya, dan dilakukan berulang seperti itu. Dan pastikan juga dikontrol jangan sampai ada lalat, cicak, kerbau, ayam yang nempel ke resinnya, nanti ikutan kecor malah ribet ya lur. Jadi pastikan bersih. Dan hasilnya seperti ini, pengecoran 6 lapis. Setelah itu kita keringkan selama 1 hari, itu hasilnya seperti ini ya lur. Dan ini sudah kering, ini akan kita lakukan pengamplasan. Ini hanya 6 lapis ya lur. Biasa saya untuk ngejar waktu sekali cor bisa 8 lapis biar langsung benar-benar menutup semua. Nah oke, jadi setelah kita keringkan selama 1 hari, di sini untuk pengamplasan saya menggunakan amplas grit ukuran 240. Kita kikis pelan-pelan saja sambil kita cari bentuknya ya lur. Jadi kalau amplasnya terlalu kasar juga nanti untuk karbon forgednya bisa terkena amplas. Hasilnya untuk pengamplasannya seperti ini, dan setelah kita keringkan itu seperti ini hasilnya ya lur. Jadi sudah langsung terbentuk seperti ini. Kemudian di sini ada silikon degreaser dari AXT, ini untuk membersihkannya. Untuk yang tidak ada silikon degreaser bisa menggunakan thinner untuk mengelapnya atau membersihkan bekas amplasannya agar steril dari debu dan kotoran ya lur. Nah oke, jadi setelah beres kita bersihkan, di sini kita cor lagi sebanyak 2 lapis menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi di awal, dengan takaran yang sama juga pastinya. Jadi untuk trik ini teman-teman wajib perhatikan, ini berlaku untuk pengecoran dengan satu merek ya lur. Jadi semisal teman-teman ngelemnya pakai merek si A, jadi sampai pengecoran akhir tetap menggunakan merek si A. Dari takarannya pun juga harus sama agar tidak terjadi kendala pecah di pengecorannya. Dan hasil pengecoran 2 lapisnya seperti ini akan kita keringkan selama kurang lebih 1 hari karena ini full epoxy resin. Dan setelah kering hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah terlihat halus ya lur, seperti ini. Untuk pengamplasannya di sini akan kita amplas menggunakan grit amplas ukuran 240. Di sini kita amplas layang saja, tidak terlalu ditekan. Kita amplas layang sampai merata dan juga sampai halus pastinya. Dan untuk setelah selesai pengamplasan di ukuran 240 ini dilanjut ke amplasan ukuran 400. Dan hasilnya setelah selesai pengamplasan di ukuran 400 itu seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi di pengamplasan ukuran 800. Jadi ini kita haluskan karena sudah halus dan juga sudah beres. Jika misalnya ada bagian yang masih bolong atau
bergelombang itu bisa dicor lagi atau bisa dicocolin menggunakan resin ataupun epoxy resin untuk menempel bagian yang masih bolong dan bergelombang. Kemudian untuk membersihkan bagian laban atau bagian yang tidak terkena karbon ini, kita potong saja menggunakan cutter seperti ini ya lur. Pastikan untuk cutternya itu benar-benar tajam agar motongnya tidak bikin retak di bagian tepi dari pengecoran epoxy resinnya. Seperti ini kita rapikan untuk pemotongannya. Setelah itu kita hitamin untuk bagian yang tidak terkena karbon ini seperti ini sampai rata, dan di sini akan kita lakukan pengekliran. Untuk finishing di sini kita menggunakan clear doff dan akan kita clear sebanyak 2 lapis ya lur. Karena ini hanya clear doff jadi ngeklirnya tipis-tipis saja. Untuk jedanya di sini kita beri waktu atau kita beri jeda sekitar 10 menit lalu kita lanjut ke lapis kedua. Untuk clear doff ini kita clear terlihat glossy juga ya lur seperti ini, cuman nanti setelah kering dia akan menjadi doff sendiri. Nah oke lur, di sini juga untuk aksesorisnya sudah kita betulin seperti ini sambil ada efek warna biru, dan ini untuk visornya juga banyak yang baret. Ini kita ganti saja dengan yang warna biru, kita tes tampilannya akan seperti apa, dan hasilnya seperti ini. Mantap ya lur. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman juga, nambah beratnya berapa sih? Oke, kita timbang lagi ya lur. Ini pakai timbangan digital yang lebih akurat untuk beratnya nanti. Ini kita tes terlebih dahulu untuk timbangannya normal atau enggak. Di sini saya coba nimbang HP 200 gram. Normal ya lur, ini HP Samsung Note 9, beratnya memang sekitar 200 gram seperti ini. Dan ini timbangannya juga masih waras. Kita akan coba tes timbang untuk helmnya ini. Dan untuk helmnya saya pastikan busanya terpasang semua. Ini terpasang semua ya lur, dari aksesoris dan semua kelengkapan helmnya juga ada. Ini akan langsung kita timbang. Ini gelinding nggak ya, kita tempatkan seperti ini. Dan hasilnya adalah 1473. Berapa nambahnya lur? Sampai 100 gram? Enggak ya lur ya. Ini mantap sekali untuk nambahnya tidak sampai 100 gram. Ini tidak kita gantung ya lur. Jadi ini kita timbang apa adanya seperti ini. Ini timbangannya juga tadi sudah kita tes normal, dan penambahan beratnya cuman segitu, nggak sampai 100 gram. Karena untuk berat TTC atau TT Course ini 1400 ya lur, dan itu ada penambahan sekitar 73 gram seperti ini, jadinya 1473. Jadi gimana, nambahnya nggak terlalu berat ya lur ya. Nah oke lur, jadi seperti ini kondisi awalnya saat helm itu datang ke sini bekas keras, dan setelah kita repair carbon forged dengan metode skinning carbon forged full epoxy resin finishing doff, hasilnya seperti ini. Untuk tampilannya lumayan ya lur ya. Jadi sebenarnya untuk carbon forged ini atau skinning itu untuk helm-helm baret bekas keras itu lebih worth it ya lur daripada helm-helm baru, karena memang untuk merepair helm bekas keras itu nanti banyak dempulan, jadi sama juga menambah berat. Jadi menurut saya lebih bagus untuk di repair skinning carbon forged seperti ini, dan nutnya pun kita kembalikan, yang cowel terkena aspal itu kita bentuk lagi seperti ini hasilnya. Nah oke, ini untuk yang versi doff. Saya ada juga yang TT Course sudah finishing clear glossy, hasilnya seperti ini. Cuman ini helm baru, jadi baru buka kardus langsung di skinning carbon forged seperti ini dengan finishing clear glossy. Untuk tampilannya sama-sama mantap ya lur, cuman di sini bedanya yang ini dengan finishing clear glossy. Untuk jenis atau tipe helmnya sama, yaitu KYT TT Course atau TT Trot. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan di dalam video kali ini, membahas tentang skinning carbon forged dan trik yang saya gunakan untuk mengejar waktu jika kita menggunakan full epoxy resin yang keringnya lama, yaitu seperti tadi kita cor, sekali ngecor itu sekitar 6 lapis dengan jeda sekitar 2-3 jam. Kering sentuh itu kita lapisin lagi seperti itu sampai carbon forgednya tertutup. Jadi pengamplasan hanya kita lakukan 2 kali. Kemudian untuk penambahan berat, kalau saya yang ngerjain itu saya pastikan untuk penambahan beratnya itu tidak akan lebih dari 200 gram. Saya lebih pressure ke 150 gram ke bawah untuk penambahan beratnya. Jadi biar helmnya tetap nyaman digunakan, dan untuk kerapatan dari skinning carbon forgednya juga lumayan rapat seperti ini ya lur. Nah oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Di subscribe untuk info selanjutnya, dan thank you.